Hai semua, membeli equipment untuk channel adalah suatu hal yang diharapkan oleh banyak YouTuber pemula. Dan aku baru bisa mewujudkannya setelah kurang lebih 4 tahun channel ini terbentuk. Dengan budget yang sudah kukumpulkan kurang lebih 6,5 juta, aku sudah membeli beberapa equipment dalam kurun waktu 1 bulan belakangan ini. Dan kali ini aku akan sharing apa saja yang sudah kubeli equipmentku dalam budget 6,5 juta. Ini bukan pamer, cuman hanya sharing. Apa aja? Let's break it down! Pertama, yang paling penting jika kita ingin membuat suatu video atau konten, jelas kamera. Dan dengan budget 6,5 juta, aku membeli kamera pertamaku. Kamera yang kubeli adalah Canon 700D. Itu body only aja. Jadi kamera ini aku beli seharga 3.750.000, hanya cuman body ya. Di sini aku dapat shutter count 7.000-an dan kondisi bodinya lumayan mulus dan itu belum dapat lensa sih. Dan kenapa aku milih Canon 700D? Karena di budgetku yang 6,5 juta itu kan kalau cuman mentoki ke kamera bisa sih. Itu dapat nanti Canon 250D yang sudah 4K itu tapi garansi distributor. Ya sebenarnya sih garansi nggak masalah, tapi balik lagi itu 6,5 juta bahkan nggak cukup untuk beli Canon 250D. Bahkan itu nanti cuma dapat kamera aja, nggak dapat kayak memori dan equipment yang lain yang menurutku itu juga tidak bisa dikalah pentingnya dari kamera. Karena itu aku memilih Canon 700D Second yang dimana kondisi fiturnya itu masih sangat mumpuni di zaman 2020 sekarang. Dan sekarang aku sudah memakainya. Kamera hanya dengan body only tentu tidak cukup, karena itu aku membeli lensanya. Dan lensa yang kupilih adalah lensa 18-55mm Canon, itu yang kit STM. Harganya kemarin kubeli sekitar 900.000. Itu dia agak ada jamurnya sih, makanya harganya bisa turun ke 900.000. Tapi jamurnya tidak pengaruh ke hasil. Kenapa aku membeli lensa kit? Karena menurutku lensa kit itu, ya ini serbaguna gitu. Kamu bisa pakai vlog, kamu bisa pakai bicara seperti ini gitu. Jadi kayak merekam dokumentasi. Menurutku ini serbaguna gitu. Kalau hanya lensa fix itu kan dia diameter dia 55mm itu. Jadi kayak terlalu zoom gitu, terlalu banyak dipotong gitu di area. Jadi kalau misalnya syuting di tempat sempit seperti ini contohnya di rumahku ya harus jauh kali jaraknya gitu. Sementara ruangannya sempit. Karena itu aku memilih lensa kit. Selain itu dia juga udah bisa zoom dan ya menurutku ini lumayan lah. Dari dua item yang tadi ku beli, maka aku mendapatkan kamera dan lensa itu di harga 4,6 jutaan. Tapi itu belum cukup men, masih ada lagi. Aku mau beli memory card SanDisk yang 64GB. Itu yang extreme 150MB per second kecepatan rate-nya. Tentunya itu yang bisa 4K itu, padahal ini nggak bisa 4K karena memang tokonya cuma jual itu ya sih kemarin. Dia jual seharga 290.000 sudah dapat 64GB. Itu menurutku lebih murah daripada online store. Makanya aku beli sih. Setelah itu aku juga membeli mic supaya audionya lebih bagus. Boya MM1. Ini mic yang aku beli. Ini jujur sebenarnya harganya untuk carry hore ya. Karena sebenarnya untuk yang lebih bagus ada di merek Rode. Tapi karena budgetku agak tertekan, makanya aku beli mic Boya. Dan sebenarnya kualitasnya memuaskan. Ini video yang sekarang aku rekam. Ini aku memakai mic Boya di depanku yang ini blur ini. Ini mic Boyanya ini sih. Jadi dengan harga yang kubeli 370.000, kualitasnya bagus sih. Ini bisa dibilang value for money lah. Lalu lanjut, inilah tasnya. Tas kameranya juga kubeli karena kalau kemana-mana kan nggak mungkin nggak kubeli tas kameranya. Ini kubeli seharga 150.000. Jadi totalnya kemarin waktu aku beli satu set kamera ini pada sekira tanggal 25 Mei 2020 ini, itu total harganya sekira 5.415.000 yang berarti masih ada sisa budgetku sih. Makanya aku cari equipment yang lain. Dan menurutku kamera, tas, memori, lensa kit, mic lagi 5.400.000 itu sudah murah sih. Tapi memang itu Second. Tapi nggak apa-apa, kualitasnya udah lumayan kok. Dan untuk kamera itu berbeda dengan handphone yang dimana usianya pendek. Tapi kalau kamera itu kayak kamera count udah ada 12 tahun, itu Nikon 5100 itu ya, itu masih bagus sih. Dan jujur aku makanya tertarik beli Second karena kamera itu memiliki usia yang panjang gitu. Belum lagi 700D ini terkenal sih bagus touchscreen. Tapi kekurangannya cuma satu.
wifi-nya nggak ada. Ini seriusan kelemahan sekali sih. Setelah semua ini, tentunya aku tidak mungkin hanya memakai lensa kit. Lensa kit ini kayak mana dibilang ya gitu-gitu aja kualitasnya gitu, kayak cuman pakai kamera handphone ya gitulah lensa kit gitu kan. Nggak ada bisa bokeh-bokeh, jadi kayak nggak nampak kalau aku pakai kamera. Tapi ingat, budgetku cuma terbatas, jadi aku tidak bisa menghabiskan sisanya hanya ke lensa, karena nggak cuma kamera dan lensa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah video. Makanya aku membeli lensa yang sekon juga, tapi like new. Kemarin reviewnya udah ada, silahkan cek di atas. Dan lensa itu adalah lensa fix Yongnuo 50mm f1.8. Lensa ini kubeli seharga 575.000 dan itu sudah satu set sama lens hoodnya, lens hood ini, dan juga lens pen. Ya ini cukup murah sih. Untuk guna lensa fix sendiri silahkan cek reviewku di atas ini yang udah pernah aku buat sebelumnya. Intinya sih dengan lensa fix ya memperbagus kualitas video dan foto kita sih. Lalu lanjut dalam menyimpan kamera yang kupakai sekarang ini, tentunya nggak hanya digantung saja di gantungan baju, tentunya dia akan rusak, akan lecet, akan berjamur. Karena itu aku membeli kotak khusus penyimpanannya yang dinamakan dengan ini dia, dry box. Jadi dry box ini adalah tempat penyimpanan kamera yang katanya pengap udara. Jadi dia udara nggak bisa masuk ke dalam karena sangat rapat. Ada segel-segelnya segala macam. Di sini ada rubber-rubbernya, karet-karetnya. Ditambah dengan silika gel. Silika gelnya sangat banyak supaya dia bisa menyerap kelembapan di dalam supaya lensa kita nggak berjamur. Tidak lupa karena kamera ini sudah mendukung fitur touchscreen, jadi layarnya itu kan lebih sering disentuh. Perlunya anti gores sangat penting, makanya aku memasang anti gores. Aku memasang kemarin di toko kamera di Medan, di Carrefour, di mall. Jadi harganya memang lebih mahal daripada di online store. Tapi itu sudah sama pasang sih. Itu harganya 50.000. Tapi belum kaca. Lalu lanjut, aku adalah seorang yang men-shooting membuat video sendiri. Jadi karena itu aku memerlukan sebuah alat yang bisa membantuku dalam membuat video. Tripod, betul. Oke, ini dia tripod Takara Eco 193A. Aku membelinya udah 2 hari dan ini aku beli di Tokopedia. Dan nyampainya itu hari ini, hari aku buat syuting video ini, yaitu pada tanggal berapa sekarang? Yaitu pada tanggal 9 Juni 2020. Ya, untuk tripod ini aku beli harganya 195.000 tambah ongkirnya, karena ini kan nggak cuma sekilo. Jadi karena pas pembelian ini nggak cuma sekilo, yang seharga 195.000 ini, maka aku langsung beli sama lensa hood kayak gini untuk lensa kitku, dan juga aku beli penutup lensa gitu untuk lensa kitku juga. Jadi untuk tripod ini aku beli sekira sama ongkir itu sekitar 237.000, untuk lensa hood 21.000, untuk tutup lensa kitnya itu sekitar 9.000 rupiah. Nah, tidak lupa equipment yang tidak kalah penting di kamera, yaitu alat membersihkan kamera tersebut. Oke, ini dia cleaning kit lensanya. Ini merek Canon. Ini aku beli seharga 34.000. Ya ini lumayan murah karena kemarin di toko kamera itu masa harganya dijual 100.000 kayak gini aja. Makanya aku cari online sih. Dan cleaning kit ini bisa digunakan untuk membersihkan kamera jika dia baru dipakai, apalagi untuk outdoor kan. Misalnya kita baru ke pantai, itu tentu kita harus bersihkan kamera dong supaya kamera terawat gitu kan. Dan equipment yang terakhir aku beli ada lampu Hanox 328 watt ya. Ini sekarang aku pakai di sisi kiriku. Tentunya lampu ini sangat penting ya untuk mendukung pencahayaanku. Aku belum ada cukup duit untuk membeli lighting ring light atau yang ada softbox, karena juga kontenku sekarang kayak masih sedikit penontonnya, jadi belum terlalu penting untuk membeli itu sih. Jadi itulah beberapa equipment yang ku beli belakangan ini, dari kamera sama perlengkapannya, tripod lah, lensa lah, segala macam. Dan dengan budget 6,5 juta tadi, aku menghabiskan total dari semua equipment yang aku beli tadi yaitu sekitar 6.456.000. Jadi menurutku untuk kalian yang punya budget sekitar 6,5 juta, menurutku jika mencari kamera yang udah sekon tapi kualitasnya masih lumayan seperti Canon 700D ini, kamu masih bisa mendapatkan full set equipment untuk kamu membuat konten. Cari online shopnya di Tokopedia kah atau di Instagram, itu banyak sih yang jual kamera sekon dengan harga yang murah. Terjamin juga sih, atau cari di toko offline, apalagi kamu yang tinggal di daerah Jawa itu aku tahu katanya kalau situ lebih banyak ya, karena aku ini kan tinggal di Medan. Jadi masalahnya equipment ini apakah perlu? Ya kalau jawabannya perlu sih. Memang banyak sih YouTuber yang memberikan motivasi kayak ya equipment tidak perlu, yang perlu adalah skill. Dan itu juga betul sih. Yang penting di mana kemauanmu punya. Aku dulu dari sebelum video review wifi ku buat,
Itu semua videoku dibuat menggunakan handphone, kamera pinjaman, pokoknya gak punya aku lah. Jadi kayak di situ aku mempunyai kemauan, di situ aku mempunyai belajar juga skillku dari laptopku yang aku punya gitu. Jadi kayak setelah aku udah punya skill yang cukup, setelah aku udah punya kemauan yang meningkat, barulah cocok di situ punya equipment. Kan nggak lucu kita menghabiskan uang sekitar 6,5 juta, tapi kita tidak menguasai alat yang kita punya itu gitu. Jadi kayak buang-buang uang, mending itu untuk kasih ke orang yang membutuhkan gitu. Mending itu kayak untuk uang sekolah, uang kuliah dan segala macam. Oke, halo semua, kembali lagi di review First Michael. Jadi kali ini kita akan review laptopku. Ku tahu memang sekarang YouTube sudah makin hype ya, makin naik gitu. Jadi mungkin banyak yang sudah memulai mencoba karirnya di YouTuber, karena YouTube kita tahu AdSense-nya lumayan gitu dan jadi terkenal juga lumayan gitu. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan diri, jangan langsung beli 50 juta untuk equipment tapi kita belum bisa menguasainya. Anyways guys, itu saja videoku untuk kali ini. I hope this video useful to you. Like, share, comment, subscribe, and as always, thanks for watching. Oh ya semua, terima kasih untuk 500 subscribernya. Akhirnya setelah 3 tahun channel ini terbentuk, akhirnya aku bisa mendapatkan 500 subscriber. Ya, semoga aku bisa mencapai 1000 subscriber lebih cepat lagi. Terima kasih atas dukungan kalian dan ya, terima kasih.